akan membahas materi mengenai masa rekonstruksi di Amerika Serikat wilayah selatan pada tahun 1865 sampai tahun 1976. Adapun beberapa submateri yang akan dibahas yakni mengenai latar belakang dari proses rekonstruksi. Yang kedua adalah pengertian dari rekonstruksi Amerika Serikat. Yang ketiga adalah mengenai proses rekonstruksi Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah kegagalan dari proses rekonstruksi tersebut. Nah baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai latar belakang rekonstruksi Amerika Serikat, itu setidaknya disebabkan oleh 3 hal, di mana yang pertama ialah rekonstruksi ini disebabkan karena konsekuensi akibat perang saudara yang menandai berakhirnya perbudakan di wilayah selatan. Yang kedua, Andrew Johnson berkeinginan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masyarakat di wilayah selatan. Dan yang ketiga, Presiden Andrew Johnson ini ingin meneruskan rencana dari Abraham Lincoln untuk melakukan rekonstruksi pasca Perang Saudara. Nah, Perang Saudara ini terjadi pada tahun 1861 sampai tahun 1876. Nah, untuk pengertian dari masa rekonstruksi sendiri ialah suatu masa penataan kembali masyarakat Amerika Serikat di wilayah selatan yang dimulai sejak tahun 1865 yakni saat berakhirnya Perang Saudara dan diakhiri pada tahun 1876. Nah, hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat setelah mengalami kehancuran pasca The Civil War atau Perang Saudara tersebut yang berlangsung selama 4 tahun. Terjadinya rekonstruksi di wilayah selatan Amerika Serikat itu berhubungan dengan permasalahan kaum eks-budak, yakni kaum negro, di mana mereka yang bebas itu tidak hanya menyangkut persoalan mengenai makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tapi juga mengenai regulasi atau hukum baru tentang hukum, sosial, dan perekonomian yang juga mereka butuhkan. Nah, kondisi sosial ekonomi masyarakat Amerika Serikat di wilayah selatan ini semakin terpuruk ketika sistem tenaga kerja dengan menggunakan tenaga inti budak atau sistem perbudakan ini mengalami kegagalan. Kemudian dalam prosesnya juga terdapat 3 fase, di mana fase yang pertama ialah fase perintis, yakni yang dirintis oleh Abraham Lincoln sebelum berakhirnya Perang Saudara. Nah, pada masa Perang Saudara tersebut Abraham Lincoln sudah menggaungkan gitu terkait dengan rekonstruksi Amerika Serikat ini serta juga pembebasan dari para budak yang dinilai telah melanggar hak-hak asasi manusia. Nah, pasca Abraham Lincoln tewas, kemudian ide mengenai rekonstruksi Amerika Serikat ini dilanjutkan oleh wakilnya yakni Andrew Johnson, di mana ia juga berupaya agar penetapan dari rekonstruksi Amerika Serikat ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian fase yang ketiga ialah fase di mana kongresional yang memimpin masa rekonstruksi. Nah, kongresional ini berbeda dengan kedua presiden sebelumnya, yakni Abraham Lincoln serta Andrew Johnson, di mana kongresional ini lebih bersifat tegas terhadap para pemberontak yang menganggap rekonstruksi ini adalah sebuah kesia-siaan. Selain itu, kongresional juga telah menetapkan banyak undang-undang serta peraturan terkait dengan rekonstruksi tersebut. Nah, adapun pemerintah federal ini terhadap wilayah selatan, ia tetap dijadikan sebagai penghasil kapas terbesar di dunia dengan menambah area baru di sebelah barat wilayah Texas, Arkansas, serta Oklahoma. Nah, dalam upaya menata kembali kehidupan ekonomi Amerika Serikat di wilayah selatan, pemerintah federal kemudian menumbuhkan industri pertanian dan perkebunan serta perdagangan. Nah, hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang sumber daya alam yang melimpah di wilayah selatan itu terkait dengan perkebunan dan pertanian tersebut. Nah, berbeda halnya dengan di wilayah selatan, proses rekonstruksi di wilayah utara tidak memiliki banyak kendala. Mengapa? Karena memang wilayah utara ini memiliki potensi alam yang sangat menguntungkan ke arah pengembangan industri dan perdagangan. Selain itu juga tidak ada kerusakan yang parah selama Perang Saudara berlangsung. Oleh karenanya, pemerintah Amerika Serikat kemudian membangun berbagai sarana transportasi seperti perluasan jalur rel kereta api yang menghubungkan negara bagian di utara juga di berbagai negara bagian di selatan. Maka kemudian dibangun pula berbagai pabrik industri perkereta-apian di utara untuk mendukung pengembangan sarana transportasi. Nah, proses rekonstruksi yang panjang tersebut nyatanya tidak mulus-mulus saja dan mengalami kegagalan. Nah, apa saja yang menyebabkan kegagalan tersebut?
tentunya terdapat 4 faktor. Yang pertama ialah pelaksanaan rekonstruksi yang tidak sesuai harapan. Nah, hal ini disebabkan karena banyak sekali oposisi dari pemerintah federal yang melakukan rekonstruksi tersebut. Kemudian yang kedua, adanya oposisi fanatik yang terorganisir. Nah, oposisi fanatik ini adalah orang-orang selatan, orang-orang putih selatan yang menolak pembebasan dari budak-budak tersebut. Kemudian yang ketiga, budak-budak yang dibebaskan ini tergolong bodoh, tuna aksara dan miskin sehingga sulit untuk memperoleh hak-haknya. Dan yang keempat, ada kulit hitam atau orang negro ini tidak bisa mempertahankan persamaan haknya, terutama terkait dengan pemilu, hak sipil, hak hukum, perekonomian, dan sebagainya. Para ex-budak ini meskipun sudah dibebaskan, mereka masih terkungkung dengan kebodohan dan juga kemiskinan. Tentu saja hal ini tidak bisa dipisahkan dari masa lalu mereka yang memang tidak diberikan pendidikan ataupun diberikan harta oleh para tuannya yang merupakan orang-orang kaum putih. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.